Pemerintah Vietnam menargetkan bahasa Inggris akan menjadi bahasa kedua wajib di seluruh sekolah pada tahun 2035 sebagai langkah memperkuat daya saing nasional dan menyiapkan generasi muda menghadapi integrasi global. Pemirsa, pemerintah Vietnam menargetkan bahasa Inggris akan menjadi bahasa kedua wajib di seluruh sekolah pada tahun 2035. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat daya saing nasional serta menyiapkan generasi muda dalam menghadapi integrasi global. Pemerintah Vietnam menargetkan bahasa Inggris akan menjadi bahasa kedua wajib di seluruh sekolah pada tahun 2035 sebagai langkah memperkuat daya saing nasional dan menyiapkan generasi muda menghadapi integrasi global. Di mana kebijakan ini merupakan bagian dari rencana besar yang juga mewajibkan pembelajaran bahasa Inggris sejak kelas 1 mulai 2030 mendatang, sekaligus mengenalkan bahasa tersebut di seluruh taman kanak-kanak dalam 5 tahun ke depan. Sementara itu, upaya ini sudah mulai terlihat di beberapa sekolah perintis seperti Nguyen Binh Kim Elementary School di Chau Kiai, Hanoi, sebagai tempat siswa belajar bahasa Inggris setiap hari dan kegiatan pembelajaran seperti permainan, nyanyian, serta video yang dilakukan dalam bahasa tersebut. Bahkan sejak 2003, pelajaran matematika dan sains di sekolah juga diajarkan dalam bahasa Vietnam dan Inggris. Meski pemerintah menargetkan perluasan penggunaan bahasa Inggris di seluruh sistem pendidikan, namun realisasinya masih menghadapi tantangan besar. Mantan Koordinator Reformasi Pendidikan Vietnam Pui Man Hung menilai rencana pemerintah terlalu ambisius dengan kekurangan guru berkualifikasi dan metode pengajaran yang masih berfokus pada ujian. Adapun Kementerian Pendidikan Vietnam diperkirakan membutuhkan tambahan sekitar 22.000 guru bahasa Inggris untuk jenjang prasekolah dan sekolah dasar pada tahun 2030, di mana saat ini hanya sekitar 30.000 dari 1,05 juta guru di seluruh wilayah yang memiliki kemampuan bahasa Inggris yang kompeten. Berbagai sumber IDX Channel. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menegaskan tekadnya untuk memperbaiki semua sekolah di Indonesia, baik dari segi mutu maupun sarana. Ya, komitmennya pendidikan adalah investasi masa depan. Presiden bertekad untuk memeratakan pendidikan di seluruh daerah agar jangan sampai ada sekolah di Indonesia yang tertinggal. Kepala Negara menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki seluruh sekolah di Indonesia, di mana perbaikan bukan hanya dari fasilitas, tetapi meliputi seluruh aspek mulai dari mutu, kualitas hingga sarana dan prasarana sekolahan. Di tahun depan, Presiden Prabowo berjanji akan membangun ratusan sekolah baru dan memperbaiki ribuan sekolah terintegrasi. Presiden juga menegaskan program digitalisasi pembelajaran menjadi fondasi bagi pemerataan akses pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kualitas pendidikan kita harus kita perbaiki. Kita akan bikin ratusan sekolah baru, ribuan sekolah terintegrasi, perbaiki semua pendidikan kita perbaiki. Ya. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan sekolah rakyat sebanyak 104 unit pada 2026. Dodi mengungkapkan pembangunan sekolah rakyat tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Kementerian PU ingin memastikan fasilitas pendidikan ini dibangun secara cepat dan berkualitas. Selain itu, Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU juga menargetkan rehabilitasi 1.000 unit madrasah serta 7 unit perguruan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan. Dodi mengatakan target tersebut merupakan wujud nyata dukungan pada perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial, budaya, dan kesehatan. Pembangunan sekolah rakyat tahap 1 untuk sekolah rakyat yang rintisan, realisasi keuangan sudah mencapai 98,68% dengan realisasi fisik 100%. Tahap 1B, realisasi keuangan sebesar 76,65% dengan realisasi fisik mencapai 100%. Tahap 1C, realisasi keuangan sebesar 88,46% dan realisasi fisik mencapai 100%.
Pemirsa, program unggulan pemerintahan Prabowo makan bergizi gratis mendapatkan dukungan dari pemerintahan Pakistan. Usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Zahid Hafiz Chowdhury mengatakan pihaknya ingin terlibat untuk memperkuat program makan bergizi gratis, salah satunya melalui kerjasama di bidang produksi susu dan sektor perunggasan. Zahid menegaskan bahwa program MBG menjadi salah satu program visioner dan berani yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia. Menurutnya program ini juga memiliki dampak besar tidak hanya bagi kesehatan para pelajar tetapi juga perekonomian Indonesia. In Pakistan, we will be very happy to work with Indonesia in terms of strengthening this initiative. We can work together in the area of animal milk production, dairy sector, in the poultry sector, in other agriculture sector areas. So wherever we can help Indonesia in the implementation of this very bold and remarkable initiative, we will be very happy to work with Indonesia in that. Thank you. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan terdapat sejumlah peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengalami perubahan. Bimo menambahkan perubahan PP tersebut didasarkan oleh terdapat beberapa oknum wajib pajak yang memanipulasi omset. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto memaparkan terkait sejumlah peraturan pemerintah atau PP turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengalami perubahan. Bimo menjelaskan terdapat 5 PP yang telah diterbitkan oleh pihaknya, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 tentang penerapan terhadap pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 tentang PPN yang dibebaskan dan PPN atau PPN-PPNBM yang tidak dipungut atas impor atau penyerahan barang jasa kena pajak tertentu. PP-PP yang terkait tersebut, 3 peraturan perpajakan yang terkait tersebut, ini pada saat kami review, kami sinkronisasi dengan poin-poin yang ditegaskan kembali di Undang-Undang HPP, kita memandang bahwa pengaturan tersebut masih relevan dengan kondisi saat ini, norma-normanya juga masih cukup relevan menggunakan PP yang lama. Namun demikian kami akan menjadikan masukan, evaluasi akan kami lakukan dan kami akan melakukan penyesuaian apabila diperlukan, seperti halnya perubahan PP 55 tahun 2022 yang menyesuaikan perkembangan dari implementasi perekonomian terkini dan juga mendukung pertumbuhan ekonomi. Bimo menambahkan perubahan PP tersebut didasarkan oleh terdapat beberapa oknum wajib pajak yang memanipulasi omset. Adapun hingga saat ini pihaknya tengah melakukan perancangan peraturan turunan dari PP tersebut. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemerintah menawarkan untuk membuka keran impor minyak dan gas sebanyak 15 juta ton dari Amerika Serikat sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintahan Donald Trump. Ya, nantinya jika negosiasi dengan Amerika Serikat disetujui, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah maupun peraturan presiden terkait impor migas dari Amerika Serikat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto hadir dalam 13th US Indonesia Investment Summit 2025 bertemakan Turning Headwinds into Opportunities, Unlocking Investment Potential to Power Indonesia's Growth di Jakarta. Dalam acara forum strategis ini, Amerika Serikat dinilai adalah mitra strategis Indonesia dan Indonesia senantiasa menyambut kemitraan dan dukungan Amerika, khususnya terhadap iklim usaha di tanah air. Investasi besar Amerika banyak hadir di sektor ekstraktif dan belakangan juga di sektor ekonomi digital. Kedua hal ini sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga melanjutkan proses negosiasi dengan Amerika Serikat dan berharap kesepakatan kerjasama dapat segera ditandatangani. Penyelesaian perjanjian ini penting untuk memperkuat kemitraan ekonomi dan membuka peluang investasi lebih luas bagi kedua negara. Terbaru, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan, Indonesia akan menawarkan negosiasi dengan membuka keran impor minyak dan gas atau migas sebanyak 15 juta ton dari Amerika Serikat.
Impor migas ini sebagai bagian dari negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintahan Amerika Serikat. Lebih lanjut dalam negosiasi tarif resiprokal ini, Menko Airlangga menyebut pihak swasta juga nantinya bisa mengimpor 5 juta ton LPG. Pemerintah sendiri mengupayakan negosiasi tarif resiprokal dengan pemerintahan Donald Trump dapat selesai Desember 2025. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.